Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah memasuki ayat 9 surah Al-Buruj. Di pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperkenalkan dirinya itu kepada orang-orang kafir. Artinya orang kafir itu mengazab orang mukmin gara-gara apa? Gara-gara mereka menyembah Allah. Menyembah Allah siapa itu? Al-Aziz, Al-Hamid. Jadi kita sudah menceritakan makna Al-Aziz. Jadi Aziz itu, makanya kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia agak jangka sedikit artinya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, Aziz itu perkasa. Maka akan terbayang macam-macam sama orang ini. Tapi kalau Aziz di dalam bahasa Arab itu, di dalam tafsir itu, la yatakhallaq alaihi ahad. Nah, lihatnya. Jadi tidak ada yang bisa mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghapus keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah akan mengazab satu kaum, tidak ada kaum yang bisa mengazab, mengangkat azab itu. Ini Aziz namanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada satu kaum, tidak ada yang bisa menahan rezeki itu. Ini Al-Aziz namanya. Ya. Nah, kalau kita terbayang tiap waktu perkasa, lain artinya. Jadi artinya ini karena dibawa dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia kalau seperti itu ya perkasa maknanya. Nanti kalau dibawa dalam bahasa Inggris lain lagi maknanya. Dibawa ke dalam bahasa lain lagi maknanya. Akhirnya pemahaman mereka itu memahami makna yang paling dekat itulah itu. Makanya kita melakukan pendekatan bukan dalam bahasa Indonesia tidak. Nanti akan ada kekeliruan. Tapi asas ya seperti itu. Kemudian Al-Hamid, Hamid itu yang dipuji ya, yang dipuji bagaimana? Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Al-Bukhari beliau mengomentari ayat itu, kenapa ada alhamdu, kenapa ada alif lam? Kenapa tidak langsung saja hamdan lillahi ya. Seperti kita berpidato kan hamdan syukran lillahi salatan wa salaman. Kenapa mesti ada alif lam? Maka beliau mengatakan alif lam itu lil istighraq namanya. Istighraq itu apa? Istighraq itu jami'ul hamdi yarji'u ila Allah. Semua puji-pujian itu semua kembali kepada Allah. Kalau kita ditimpa musibah, alhamdulillah, Allah yang jauh. Kalau kita diberikan nikmat, alhamdulillah, Allah yang jauh. Ya. Artinya tidak ada makhluk satupun makhluk yang bisa mendahului keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Makar ini apa? Strategi. Ada orang ingin buat strategi macam-macam sama diri kita. Ingin membuat kita sengsara, membuat kita
macam-macam. Tidak bisa kata Allah. Wa makaru wa makar Allah. Strategi Allah itu lebih gitu. Jadi Allah itu kalau buat sesuatu atau Allah buat musibah atau apa saja ada hikmah di belakang itu. Ya. Jadi tidak bisa orang macam-macam sama kita. Ini namanya al-hamid. Ya. Makanya kalau kita sakit, alhamdulillah dan itu sakit itu ya Allah dengan sakit ini saya terus bersyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ini bagaimana itu sakit? Kalau tidak Engkau berikan sakit, maka saya tidak akan pernah teringat kepada Engkau ya Allah dan tidak pernah teringat kepada nikmat-Mu ya Allah. Ya. Ketika diberikan nikmat begitu juga alhamdulillah. Makanya semua itu alhamdulillah itu yang Allah, semua kembali kepada Allah dalam posisi apapun kita. Tapi ada juga orang yang tidak mengerti, tidak paham. Aziz itu bagaimana? Sudah diterangkan oleh Allah. Sudah diterangkan oleh Allah al-hamid itu bagaimana? Maka diterangkan lagi secara tafsiri namanya. Bayan tafsiri. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu ada nanti allati, allazani, annawati, alladina, ya. Itu akan diterangkan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diajak puasa itu siapa? Orang pilihan. Maka kalau orang dulu di dalam bulan Ramadan dia bukan belum pilihan. Sebenarnya bukan dia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipanggil oleh Allah tidak dapat ilmu sama sekali. Sami'na wa ata'na. Ya. Jadi hanya mengeluh rumah kita bukan ini. Itu bukan berarti kita orang beriman. Makanya ada orang yang tidak paham juga. Yang kita lanjut ayat 9 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Jadi mulku ini kalau di dalam ayat itu malikal mulk. Ini kok bisa beda-beda bacaannya. Ada yang baca malik, ada yang baca malik. Ini seperti dalam surah Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Ada yang membaca Malik yaumiddin. Imam Al-Baghawi mengatakan Al-Malik huwal Malik. Malik yang dibaca itu Malik yaumiddin huwal Malik. Dia sama bacaannya seperti Malik. Di dalam tafsir Al-Kasyaf apa kata beliau? Malik itu berbeda dengan Malik. Jadi kalau Malik itu yang memiliki, ya ini yang memiliki namanya itu Malik. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Malik yaumiddin. Jadi sebagian itu dalam tafsir Al-Kasyaf Imam Zamakhsyari beliau mengatakan Malik yaumiddin. Yaumiddin itu hari kebangkitan. Jadi yang menguasai hari kebangkitan, yang punya hari kebangkitan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti macam-macam. Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan ketemu dengan saya sehebat apapun kalian. Ya. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Adhun itu ada orang berbuat taat selalu dia tidak mau kalau tidak taat kepada Allah. Artinya hidupnya dipenuhi dengan taat selalu. Yumafir handun hantahilu dun handal migor udah musami handun samai ya. Ini makna keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ada orang tidak mau tahu kecuali maksiat saja. Hari-harinya maksiat saja hari itu punya, hari itu punya. Pak kita bikin padahal. Hidupnya maksiat selalu. Walaupun kalian itu hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam taat, kalian patuh kepada saya. Ada satu kelompok lagi yang tidak patuh kepada saya, tapi dua-duanya sama, famulaki akan kembali kepada saya. Sehebat apapun orang itu akan kembali juga kepada Allah. Semusyrik apapun orang itu akan kembali kepada Allah. Setaat apapun seorang itu akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah di rahmatillah. Jadi ini kita kembali. Makanya boleh dipanggil apa namanya, dibaca Malik itu yang memiliki. Kata Imam Zamakhsyari, beliau memang seorang pakar tafsir secara bahasa, dari sudut bahasa. Jadi beliau melihat bahasanya itu Malik yaumiddin, raja, ini raja. Makna raja apa? Raja itu ya'muru wa yanha, kata beliau. Yang berhak menyuruh, yang berhak melarang itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia berkumpul nanti di padang mahsyar, Allah mengatakan, kesana kamu, yang berhak menyuruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah diskusi ini
ketika manusia itu berkumpul semuanya menghadap Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Mereka mengatakan isfa'na ya Adam, berikan syafaat kepada kami, tolonglah kami. Apa dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam? Hari ini hari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak marah kecuali menghadap hari ini, begitu marah sekali. Maka saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berani ngomong macam-macam. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan illa man atina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Tidak ada yang berani ngomong macam-macam di hari kiamat, termasuk malaikat sendiri, termasuk nabi sendiri, termasuk rasul. Belum ada orang ngomong kayak lagi bila orang. Ya bukan apa ya. Tidak ada orang yang berani ngomong kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dalam persidangan, tak boleh ngomong sembarangan, kecuali diizinkan oleh hakim. Coba saudara cepat ngomong. Yang baru pengapa? Yang menjual lagi itu pengapa? Aja benar. Saudara lebih keluar dari sidang. Ya. Inilah yang dimaksudkan dengan Malik Yaumiddin. Jadi yang dimaksud di sini allati lahu mulkus samawati wal ardh. Mulku ini itu mengandung dua makna tadi. Mengandung makna Malik, mengandung makna Malik. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi itu sama. Yang memiliki itu sama seperti yang menyuruh dan melarang. Seorang kalau sudah punya rumah pribadi, semua kendaraan pribadi, dia kan tinggal ini aja. Coba ambil kendaraan saya, coba kamu cuci, coba kamu ini, coba kamu ini. Tapi kalau kendaraan orang bagaimana kita suruh? Jadi artinya apa? Malik itu maknanya malik, sama seperti raja, sama seperti yang memiliki. Maka yang dimaksud di sini allati lahu mulkus samawati wal ardh. Ya, ini kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, kata beliau, laisa hunaka sultana ya'malu bi ghairi idzni. Tidak ada yang bisa macam-macam di dunia ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mana? Di langit dan di bumi. Kenapa disebutkan langit dan bumi saja? Dalam Al-Quran kan begitu juga. Kenapa yang lain? Maknanya apa? Yang tinggal di langit, yang tinggal di bumi, dan yang mencakup antara langit dan bumi. Semuanya yang ada di antara langit dan bumi. Ini makna langit dan bumi. Jadi sebagian orang mengatakan kenapa benda lain tidak disebutkan oleh Allah? Kenapa langit dan bumi saja? Dan kenapa tidak bumi dan langit? Ya. Kenapa didahului langit dulu baru bumi? Khalaqas samawati wal ardh. Kenapa tidak didahului bumi dulu dan baru langit? Ada di Al-Quran itu ada bumi dulu dan baru langit. Tetapi banyak langit dulu baru bumi. Itu maknanya apa? Maknanya Allah ingin mengatakan kalau manusia itu suka lihat yang jauh-jauh dulu, suka lihat aib orang lain dulu baru lihat yang bumi. Manusia padahal kan tinggal di bumi, ya, tinggal di bumi. Tapi perumpamaan yang Allah katakan dia adalah langit, dia adalah langit dulu. Kemudian baru lihat bumi. Ya. Kaum muslimin sedang bermain di rahmat Allah. Ini supaya apa? Allah ingin mengatakan yang biasa kamu lihat itu yang jauh-jauh. Kamu biasanya lihat aib orang lain, aib sendiri itu kurang bisa melihat. Padahal itu dekat sekali dengan bumi, begitu juga dekat sekali dengan. Kaum muslimin sedang bermain di rahmat Allah. Maka versi tafsir As-Sa'di, tidak ada seorang pun yang bisa berbuat sesuatu di langit dan bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat atau ya, malaikat saja, iblis saja, syaitan saja kalau ingin macam-macam kepada seorang hamba, dia minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh iblis, syaitan dalam Al-Quran, "Fa bi 'izzatika la ughwiyannahum." Dengan izinmu ya Allah, saya akan memperdayai mereka. Jadi tidak sembarangan syaitan. Maka tidak benar syaitan sembarangan. Ya. Syaitan itu sudah minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tidak sembarangan mengizinkan syaitan atau iblis itu macam-macam kepada seorang hamba. Ini kisah Nabi Ayub alaihissalam, kita bisa melihat dalam tafsir Al-Baghawi. Ketika iblis itu, syaitan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk macam-macam sama Nabi Ayub alaihissalam. Ketika itu dia minta izin terus, ya Allah berikan penyakit kepada dia. Minta izin terus. Apa kata syaitan? Itu Nabi Ayub alaihissalam, kalau tidak engkau berikan penyakit, artinya apa? Dia biasa saja kalau ibadah orang lain bisa seperti itu. Coba kamu kasih penyakit sama dia, dia akan jauh darimu ya Allah. Coba kasih. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setahun 2 tahun. Dalam satu tafsir itu 19 tahun. Walaupun ada yang mengatakan juga nanti 18 tahun. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam semuanya hilang dari Nabi Ayub. Istrinya menjauhi dia, anaknya menjauhi dia, hartanya habis, semuanya habis. Kemudian yang paling sakit lagi, dia itu diasingkan oleh penduduk kampung di sebuah tempat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam terus bersyukuri nikmat Allah, terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran,
semua harta yang sudah hilang saya kembalikan kepada Nabi Ayub lebih banyak daripada yang hilang. Apa saja yang sudah hilang, semua saya kembalikan kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia teringat dan bersyukuri nikmatku kata Allah. Makanya katanya Abi Thaqib anak-anak balik harta Abi itu untuk pengobatan sekian ratus juta, muni sekian ratus juta, ketika sembuh tidak kembali lagi hartanya. Kenapa? Nah, ini erat kaitannya dengan sebuah hadis qudsi. Ketika seorang hamba itu sakit, fa arsalallahu malakaini, Allah mengirim 2 malaikat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin malaikat ini bersaksi menyaksikan bagaimana orang mukmin itu ketika dia diberikan penyakit oleh Allah. Maka malaikat ini fata'ajjaba, dia merasa heran. Ketika orang mukmin ini sakit, yang keluar dari mulutnya apa? Fahamidaka wastarja'tika. Malaikat dua-dua melapor kepada Allah. Saya heran ya Allah. Ini orang beriman yang sakit tadi, dia terus berterima kasih kepada Engkau. Padahal sudah diberikan penyakit. Alhamdulillah. Wastarja'tika. Dan dia itu bertawakal kepadamu ya Allah. Sedikit-sedikit kembali kepadamu, sedikit-sedikit kepadamu. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalian sebagai saksi wahai kaum malaikat. Kalau seandainya dia itu saya sembuhkan dia, maka akan saya kembalikan seluruh harta yang hilang, yang sudah hilang selama ini. Berapa ini? 20 miliar, lebih dari 20 miliar yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau intudah tufya, kalau dia meninggal dunia, aqdatu lahu baitan fil jannah sumia baital hamdi. Akan saya siapkan sebuah rumah. Ini maksud rumah sini istana. Di surga namanya Baitul Hamdi, istana Hamdi. Hamdi itu yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita coba kan pakai takib, pakai kulit takib, hanya ke jumlah yang ada. Karena pakai takib PPP ini. Kalau takib itu ada proyek, hanya ada ini. Lagi urutan buku suci Ramadan, kalau bulan Ramadan lalu. Awaina omset di orang 20 juta. Ini kali 5 juta, hanya dah bukan ni ngomong. Hanya dah bukan pilih ngomong, anak tahu hanya mengkali buku PKK, kagak ada omset ya. Kau sedikit sedang dipanggil rahmatullah. Ini makna allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Allah itu ala kulli syai'in syahid. Ini menyaksikan semuanya. Artinya menyaksikan semuanya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau memaknai makna syahid di sini la yaghibu ahad anillah. Seorang itu tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan, kejahatan sekecil apapun kejahatan yang dilakukan tidak bisa lari dari Allah. Sekecil apapun kebaikan itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kalau kamu berbuat ada kebaikan sedikit zarah, fatakun fi sakrah itu batu besar. Ini perumpamaannya apa? Kebaikan kita sudah hilang. Maka jangan takut kalau kita berbuat kebaikan itu tidak akan pernah hilang di sisi Allah. Ada gadol. Walaupun di catatan 2 malaikat ini, kebaikan kita cuma ditulis beliau bersedekah. Tidak ditulis di situ 700 kali atau lebih dari 700 kali. Karena masalah-masalah ini tidak diketahui oleh malaikat. Seperti masalah puasa juga. Maka kita jangan salah memahami tentang hadis qudsi tentang puasa. Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Semua ibadah itu untuk hambaku kecuali puasa. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Saya yang membalasnya. Itu apa maksud untukku? Allah boleh buat tadi. Ya sebagai burung bekahnya. Sebagian orang itu mengatakan ini salah untuk saya, semua untuk saya, puasa untuk Allah. Ini jangan salah paham kita. Jangan salah paham, Allah tidak butuh pada ibadah kita. Yang dimaksudkan dengan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah hakku untuk membalasnya. Jadi kalau di dalam rumah tangga kita naik rumahnya naik urut, bisa saja yang pertama dapat pahala puasa 10%, yang kedua tidak dapat apa-apa, yang ketiga 100% dapat. Orangnya sama yang berpuasa tapi pahalanya berbeda. Inilah maksudnya saya punya hak kata Allah. Ini hak saya untuk membalasnya. Bisa saja dia lebih dari 100 kali. Ya. Kalau salat kan kanjilan, dan sembahyang 27 jam. Belum jadi. Bersedekah sekian. Orang yang bersedekah sekian, kamatani habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin yatu habba.
Allahu yudha'ifu liman yasha. Sudah jelas. Tapi kalau puasa itu tidak, bisa saja pahalanya bisa lebih, bisa saja pahalanya kurang, bisa saja tidak dapat apa-apa di dalam puasa. Karena itu puasanya hanya puasa awam. Puasa awam bagaimana? Orang awam itu kalau puasanya yang tahu dia menahan lapar dan haus saja. Maka untuk bisa menahan lapar dan haus dengan mudah ya dan yang bukan itu sudah dengan nak ini ya. Jadi fikir di mudah ya. Dah dah fikir. Masalah jaga makan nak fikir. Masalah jaga jawab nak fikir. Masalah jaga apa baik juga nak fikir. Dia tidak tahu kalau dia ngomongin orang lain itu bisa membatalkan puasanya, dia tidak tahu. Nilainya bisa hilang. Ya. Dia tidak tahu kalau lihat maksiat nilai puasa dia akan hilang. Jadi dia tidak tahu. Yang tahunya apa? Dia puasa lapar dan haus saja. Makanya Rasulullah mengatakan, laisa lahu. Berapa banyak orang yang berpuasa kami sahihin, berapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapat cuma lapar dan haus saja. Ketika sudah buka puasa, oh makatro lu, kahana gerahli lu, nanti jam meleleh apa kita dulu. Ya. Kemudian nanti ada puasa khawas. Puasa khawas apa? Dia menjaga matanya, menjaga tangannya, dia tegalan lagi. Baik tali mikro, belum dunia selama hari demi fajar hingga terkena matahari. Baik untuk kenapa? Supaya ada nilai puasanya. Ya. Ini puasa khawas namanya. Dia nak berani keluar. Makanya begini, makanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi maksud ibadahnya beda lah ada yang pakai itu dengan tapi ada betul ibadah belum jadi ya. Lakan tu bina ci akhirnya apa? Bina tak kalau dibangunin, apa mudah-mudah ibadah ada syarat. Ya. Rupanya makna ibadah di sini. Daripada kita keluar lihat maksiat, daripada kita mengganggu orang lain, lebih baik kita tidur saja. Kalau kita tidur, ini bulan Ramadan sudah menyelamatkan dua, menyelamatkan puasa kita dan menyelamatkan. Artinya apa? Kita tidak lihat orang ini berbuat maksiat dan berinteraksi dengan orang lain. Juga kok mungkin. Yang kadang kata ke kau mungkin kau. Yang menyertai kita jauh selamat, dua selamat. Maka dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Walaupun ada beberapa kontroversi para ulama itu masalah hadis ini. Ada yang mengatakan dikatakan hadis ini tidak begitu ada yang dikatakannya dhaif. Ya. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Jadi makanya bukan tidur selalu tidak. Kalau ada baca Al-Quran dan lain sebagainya lebih baik baca Al-Quran, lebih baik beribadah daripada tidur. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Ini makna wallahu ala kulli syai'in syahid. Jadi ala kulli ini setiap personal semuanya. Apapun yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Jadi inna ini dinisbah. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Kalau seandainya inna itu dia masuk di depannya adalah kata benda. Itu isbat namanya. Isbat itu apa? Isbat itu menguatkan. Kalau inna di depannya adalah kata kerja. Innal ladzina fatanu itu kata kerja. Maka maknanya at-tajdid. Makna tajdid apa? Penyiksaan terhadap orang-orang beriman itu bukan dari dulu sampai sekarang pun ada. Rujinona. Ya. Ini sama seperti ayat di dalam Al-Quran itu. Allah mengatakan kepada Abu Jahal, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Jadi 90% mengatakan ayat itu turun ke Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal itu, maka kenapa diulang 3 kali? Ara'aita diulang 3 kali. Bukan untuk taukid itu, bukan taukid. Bukan untuk taukid, tetapi untuk lita'ajjub. Allah merasa heran. Maka kenapa kalimat itu? Ara'aital ladzi yanha. Yanha itu adalah kalimat istiqbal, fi'il mudhari'. Kalimat present. Kenapa digunakan present? Padahal kejadian Abu Lahab itu, Abu Jahal itu adalah kejadian yang sudah terjadi. Kejadian sudah terjadi. Kenapa tidak diungkapkan dengan past tense saja? Kenapa tidak diungkapkan dengan fi'il madhi saja? Kenapa tidak diungkapkan dengan masa lalu saja? Allah ingin mengatakan begini, ya, akan lahir Abu Jahal selanjutnya yang melarang orang melakukan ibadah salat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kata lagi Abu Jahal. Abu Jahal hanya ingat Nabi Muhammad bayar. Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, apakah kamu melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di apa itu sujud? Kalau seandainya kalian melihatnya seperti itu, akan saya injak-injak kepalanya. Ini kata Abu Jahal. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, yang bikin saudara. Kalau sama-sama Abu Lahab, Abu Jahal.
Yang paman Nabi itu cuma Abu Lahab, paman Nabi Abu Lahab, Abdul Uzza namanya. Sedangkan Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Itu dengan Nabi bagaimana ketemu dengan Nabi? Dengan Nabi kakek yang kelima. Itu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal. Abu Jahal juga keturunan Quraisy. Jadi sama-sama keturunan hebat. Makanya Abu Jahal ketika dia itu berjanji seperti itu, rupanya betul-betul dia realisasikan janjinya. Kalau saya lihat Muhammad itu salah, akan saya injak-injak kepalanya. Ya. Ketika itu apa? Orang-orang kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad sedang salah di Ka'bah. Apa kata kafir Quraisy? Sebagaimana janjimu, kami ingin melihat engkau menginjak-injak kepala Muhammad sallallahu. Oh, tenang saja, saya injak sebentar lagi. Akhirnya Abu Jahal yang mendatangi Nabi Muhammad yang sedang salah di samping Ka'bah. Ketika dia mendekati Nabi Muhammad, tiba-tiba dia lari. Kafir Quraisy semua sudah menyaksikan bagaimana Abu Jahal akan menginjak Rasulullah SAW. Apa kata kafir Quraisy? Kenapa kamu lari? Kemarin kamu ngomongnya ini akan menginjak Rasulullah di depan kami. Kenapa kamu lari? Apa kata Abu Jahal? Kenapa tidak saya lari? Katanya. Ketika saya mendekati Muhammad, fihi khandaq, wa fihi nar, wa fihi ajnihah. Di situ ada parit yang memisahkan saya dengan dia. Ada api lagi. Ada makhluk yang punya sayap katanya. Lalu ajnihah. Ada makhluk yang punya sayap. Saya takutnya luar biasa. Ketika Nabi Muhammad selesai salat, Nabi Muhammad ngomong pada sahabatnya. Sahabat juga ada mengatakan, wahai Muhammad, tadi Abu Jahal akan mendekatimu tapi dia lari. Apa kata Rasulullah SAW? Lau dana. Dana ini apa? Dana ini mendekat artinya. Dekat itu artinya apa? Dekat, hina atau di bawah. Makanya dunia itu namanya dunia. Kenapa? Karena selalu diinjak-injak. Kita selalu mendekati dunia. Lau dana, kalau dia mendekati saya, maka dicam-cam oleh malaikatnya. Dicam-cam, adwan. Kalau dia dekati saya, maka malaikat sudah siap untuk dicam-cam. Baru dia menanjikan. Itu Abu Jahal. Walaupun Abu Jahal nanti beliau itu mati dalam keadaan perang Badar, dibunuh oleh dua orang anak kecil kembar. Karena dia sudah pernah minta kepada Rasulullah SAW, coba turunkan azab kepada saya kalau azab itu benar. Coba aku pernah turunnya. Ini sama seperti Nadar bin Haris. Nadar bin Haris memang langsung di depan Rasulullah SAW. Dia karena apa mengolok-olok, berdoa. Ya, di dalam surah Al-Anfal. Maka kita jangan salah ambil ayat ini. Kalau udah baca doanya, doa Nadar bin Haris. Makanya beda baca doanya kali-kali gitu. Makanya Nadar bin Haris dia berdoa apa? Doa dia Allah. Allahumma. Kan Allahumma kan doa. Makanya katanya dia kaya baca Quran, nyumpah doanya, nyumpah. Nah Allahumma. Jadi doa Nadar bin Haris ingin mengolok-olok Rasulullah. Allahumma in kana hadha wal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ya Allah, kalau benar kewajiban itu dari Engkau ya Allah, bukan dari Sayyidina Muhammad. Turunkan asap dari langit. Saya ingin melihat ya Allah. Iya, banyak doa Nadar bin Haris. Maka kadang-kadang kadang-kadang rumah ingat doanya, kita ramai dia. Allahumma in kana hadha wal doa. Makanya Nadar bin Haris setelah dia berpaling dari Rasulullah langsung ditaklik lagi. Langsung dia mati di tempat di situ. Ya. Karena dia minta sendiri yang sama. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Innal ladzina fatanu ini fatana waw itu waw siyadah. Dia dulu oleh jamaah menunjukkan kepada jamaah. Artinya apa? Orang yang menyakiti orang beriman itu bukan satu orang, tetapi lebih daripada dua orang. Jadi fatanu ini berasal dari kalimat fitnah. Ya, nyampe tanah. Fitnahnya bukan fitnah tidak ada di dalam Al-Quran ungkapan kata-kata fitnah itu maknanya ngomongin orang lain. Tidak ada. Jadi makna fitnah itu kata Ibnu Abbas di dalam Al-Quran cuma dua maknanya. Yang pertama ujian, yang kedua apa? Kafir. Ya, ujian atau kafir. Jadi dalam Al-Quran itu apa namanya? Asyaddu minal qatli wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu apa artinya? Kekafiran lebih kejam dibandingkan dengan apa? Wal fitnatu asyaddu minal kufri. Wal fitnatu asyaddu apa? Minal qatli. Qatli itu membunuh. Membunuh itu apa? Yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy. Jadi peperangan. Kekafiran kamu lebih dahsyat dibandingkan Abdullah bin Jahsy yang bertempur pada berantem. Jadi fitnah itu bukan kedua. Nah ini begitu juga. Ini menguji namanya, ujian. Orang-orang yang menguji orang beriman, ya maksud menguji jangan keliru, bukan menguji orang beriman.
Gedanya nak saja orang kafir itu macam-macam. Dia memuji saja, Pak. Atau gedanya disiksa oleh orang kafir, nak saja, Pak. Ini namanya Allah mengatakan orang mukmin sedang diuji melalui orang kafir. Ya. Maka ini kalimat ini tadi sudah kita sepakati tadi. Kalau seandainya inna di depannya itu kata benda, maka itu lilitbah. Allah ingin mengatakan kejadian ini benar-benar terjadi. Ini kalau di depannya kata benda. Tetapi kalau di depannya itu bukan kata benda, itu adalah apa namanya kata kerja. Innal ladzina fatanu. Fatanu. Walaupun ada alladzi di situ. Jadi fatanu di sini ini kata kerja. Kalau itu kata kerja, itu maknanya at-tajdid. Tajdid itu apa? Akan muncul lagi orang-orang seperti itu. Muncul lagi orang-orang yang wataknya seperti orang-orang kafir dan musyrik yang menguji orang-orang beriman sampai sekarang. Ya ini seperti Abu Jahal juga tadi. Artinya apa? Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Kalimatnya bukan cerita tentang Abu Jahal masa lalu, tetapi apa akan lahir Abu Jahal selanjutnya yang melarang orang lain itu untuk melakukan ibadah salat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Jadi makanya Allah itu kalau dalam Al-Qur'an itu apa namanya? Kalau ada sesuatu hal dikasih solusi. Ya, jadi kalau ada masalah ada solusi. Ketika cerita tentang neraka pasti ada cerita tentang surga. Maka beda baca astagfirullah, ya, beda baca astagfirullah. Punya ada baca astagfirullah mengeri kalian. Contoh fawaidul lil musallin. Silakanlah bagi orang-orang salat yang pada yang ini. Padahal orang salat yang bagaimana? Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Maka silakanlah bagi orang-orang yang tidak khusyuk dalam ibadah salat. Silakanlah bagi orang-orang yang melalaikan salatnya. Maka harus apa namanya? Babi baca. Begitu juga ayat lain. Ketika cerita tentang neraka, seorang itu kadang-kadang takut ada yang baca, neraka tapi Al-Quran. Padahal dia tidak tahu. Ketika setelah baca cerita tentang neraka, Allah memberikan solusinya. Maka kalau kamu tidak masuk ke neraka, lakukanlah hal seperti ini. Ya. Ketika Allah cerita tentang Fir'aun, ayat setelah itu Allah cerita jangan jadi seperti Fir'aun. Maka patuh dan taatlah kepada saya. Orang yang patuh dan taat kepada saya akan saya berikan surga kepada dia. Ya. Akan saya berikan keberkahan kepada dia. Jadi artinya apa? Setiap ada masalah, problem selalu ada solusi. Setiap ada problem, Nabi Muhammad tidak problem. Kenapa? Dikata-katai oleh As bin Wa'il. Apa kata As bin Wa'il kepada Rasulullah SAW? Innaka abtar, kamu itu abtar, orang yang bisa diuntung, orang rugi. Langsung turun ayat Al-Quran, direspon oleh Allah. Inna syani'aka wal abtar. Yang ngomong kamu abtar, dialah abtar. Dialah yang tidak bisa diuntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun As bin Wa'il itu punya anak, yang anaknya dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW. Maka fatanu di sini, fatanu itu menguji kesabaran orang beriman. Kita kan diuji, artinya apa? Ketika disiksa oleh orang kafir, disiksa batin, disiksa oleh orang-orang kafir itu ujian. Orang-orang yang menguji orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan kata Allah. Orang yang macam-macam sama orang beriman, laki-laki dan perempuan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengasap orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma lam yatubu. Kemudian dia tidak bertobat. Ini maksud taubat di sini apa? Di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan begini. Hadhihi irsyadat bi anna taubah maqbulah. Ini merupakan sinyal-sinyal kalau taubat itu sebelum kita itu meninggal dunia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan apapun yang dilakukan, kejahatan apapun yang dilakukan. Jadi artinya apa? Taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam kitab Al-Hikam. Ada seorang pemuda sudah membunuh orang 99 orang. Kemudian setelah itu dia mendatangi, dia tanya apa? Dia di tangan dia kuning dia. Ada apa? Saya mau tanya, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya bertobat apa diterima taubat saya? Kita lihat dalam kitab Al-Hikam. Ketika itu apa? Ditunjuklah ulama rayu. Ulama rayu ditanya sama ulama. Wahai orang alim, orang ulama, kalau saya bertobat diterima enggak taubatnya? Apa yang kamu lakukan? Saya sudah membunuh 99 orang. Oh, anak ini berbuat rakaat orang. Guru yang mengahi tidak dilakukan. Jadi orang yang ke-100 itu, ulama yang ke-100 itu juga dipotong lehernya. Kemudian setelah itu dia katakan lagi, mana ulama yang lebih besar dari ini lagi? Saya akan bertanya masalah saya sudah membunuh 100 orang.
Akhirnya dia datang ke ulama yang ke 101. Dia tanya, saya sudah berbuat dosa. 100 orang ulama sudah saya bunuh. Ya. Kalau saya bertobat, apakah diterima taubat saya? Diterima taubatmu. Asal kamu betul-betul bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Betul. Dan dia juga sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya lakukan wahai ulama? Anak tidak jadi dia membunuh. Kamu sekarang pergi ke kampung itu, sebuah kampungnya kampung Nurul Saleh dulu. Belajarlah agama di kampung itu. Tinggalkanlah maksiat ini, jangan pernah membunuh lagi orang lain. Akhirnya dia pergi jalan terus. Mau bertobat kepada Allah, akhirnya dia meninggal dunia. Sehingga perselisihan ada dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan apa? Ini dalam neraka. Tinggal kami yang dalam neraka. Kata malaikat kedua, oh tidak, dia masuk ke dalam surga. Malaikat pertama mengatakan, kenapa masuk ke dalam surga? Amal ibadah belum dilakukan, apapun belum dilakukan. Ya. Ini sama seperti yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dialog antara Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Yahya mengatakan begini, wahai iblis, manusia itu bagaimana menurutmu? Manusia itu ada 3 model. Model yang ketiga, ini kita sama cerita. Model yang ketiga, model yang paling saya benci, kata iblis. Kenapa saya benci sekali kepada dia? Dia sudah saya goda 20 tahun, 30 tahun, tapi gara-gara taubatnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha saya sia-sia saja. Tapi saya akan terus continue dan saya tidak pernah putus asa. La ai'as katanya. Ini kata kunci iblis. Iblis itu tidak pernah putus asa menggoda kita. Jadi beda ketika dia kata nama iman. Kenapa? Tahajud karena menunggu kabroba. Itu belum kalau detail. Yang bisa saja akhir hayat kita itu terus digoda oleh iblis. Ya. Syekh Bal'am bagaimana hebatnya beliau. Yang punya ilmu dahulu dari Syekh Bal'am itu. Muridnya banyak sekali Syekh Bal'am itu. Sehingga beliau diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita merujuk juga ke dalam tafsir As-Sawi. Di situ beliau diberikan karamah oleh Allah bisa berjalan di atas angin. Hampir sama seperti Nabi Sulaiman. Tetapi beliau meninggal akhirnya dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Oh ya, tsumma lam yatub. Kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah. Ini merupakan irsyadat kata Imam Sawi, taubat itu akan diterima oleh Allah sebelum roh itu sampai di sini. Kapalah ayat akhirat. Jadi lagi-lagi Fir'aun yang hendak diterima oleh taubat. Fir'aun dia sudah menyesal. Jadi Fir'aun mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel. Allah mengatakan apa? Tidak ada lagi wahai Fir'aun. Tidak ada lagi. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka. Ini pada hari ini saya selamatkan tubuhmu. Makanya tubuh Fir'aun itu lengkap semuanya, lengkap semua tubuh Fir'aun itu. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Saya selamatkan tubuhmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allah ini membela orang beriman. Katanya hana perlayo. Semua yang terjadi pada diri kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ingin menyakiti kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Saya tidak takut apapun yang kalian syirik itu, tidak pernah takut kalian. Kecuali inna ayyasha Allah. Kecuali Allah menginginkan itu untuk saya. Saya terima itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak sedikit pun yang bisa mencelakai Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali dengan izin Allah. Kita begitu juga. Bedanya walaupun kayak dari jauh saja, burung awam lagi. Kalau sesuatu hal menimpa kita, sakit menimpa kita, itu tidak jauh dari kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Kan kepemimpinan kan. Ya. Kemudian Allah mengatakan lagi dalam Al-Qur'an, "Inna ila rabbika ruj'a." Kita mengambil tafsiran yang kedua. Walaupun tafsiran yang pertama itu, sehebat apapun kamu itu, kamu akan kembali kepadaku. Satu, sehebat apapun kamu itu, inna ila rabbika ruj'a. Kekayaanmu bisa saya kembalikan kamu menjadi miskin kembali kata Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kamu, jabatan kamu, akan saya kembalikan kamu seperti semula lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu mulia di bumi ini, bisa saya kembalikan kamu bisa hina kembali kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menyuna kontennya, dia bukan tahu dia benar dia. Nah, pun nyokana sudah dipantau oleh Allah, tidak jauh dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Semua tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk iblisnya, termasuk iblis sendiri. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Makanya orang yang tidak bertaubat itu falahum adzab jahannam. Mereka dapat azab jahannam. Jadi jahannam itu kenapa disebutkan jahannam? Sedangkan neraka itu kan ada 7. Ya, ini kita
Jahannam itu adalah yang level pertama. Jahannam, lada, sa'ir, sakar, jahim, utama, hawiyah. Itu makin lama makin ke bawah terus, makin ke bawah terus. Kenapa sering di dalam Al-Quran disebutkan Jahannam? Kenapa tidak disebutkan yang lain? Ini di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya majaz mursal juz'iyah. Jadi menyebutkan sebagian tapi sudah masuk semuanya. Ya. Menyebutkan Jahannam saja sudah mencakup semuanya, mencakup lada, sa'ir, sakar, jahim, utama, hawiyah, sudah mencakup semuanya. Inilah namanya kalau dalam bahasa kita itu pelayanan seperti itu. Ya, pelayanan seperti itu. Kita kalau ingin buat KTP, buat apa? Nah, kalau Pak Raja, Kantoli Kota, Jakarta, jadi kain juga ada. Apa ya? Dulu datang kembali, jalan duit, hebat aja. Maka seorang yang akan masuk ke dalam neraka mudah saja, mudah saja. Rupanya dari dulu sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelayanan seperti itu. Maka anak pelayan dari yang pintunya udah nyobok redah udah mau, lo neraka jahit pintunya nyobek redah udah mau. Ini seperti ini apa namanya? Nyudah jaga bandara di Qatar ini, yang di Qatar. Yang gate kan lagi Malaysia sampai berapa kemarin? Ini sampai tak kereta pun lah, kereta pun, habis kereta pun ada belum kereta pun, jauhnya luar biasa. Yang padanya mungkin yang mana pada ujung pada jalan, jauh kali. Ini kan artinya menyusahkan orang, tapi neraka tidak menyusahkan. Neraka tidak menyusahkan. Kalau seorang masuk ke dalam neraka jahim, masuklah melalui Jahannam. Layanan seperti itu, ya. Akan dilayani dengan baik. Karena boleh kalau dulu kayak ni orang kaya dulu, kau get dulu betelak kawan dengan rumah dulu, jauh ke dalam, karena belum baik kawan. Neraka tidak masuk semuanya melalui Jahannam. Kemana? Ya. Dilayani semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka ke tempatnya masing-masing. Ya. Maka di dalam Al-Quran sering disebutkan. Ini muncul dua penafsiran. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Orang yang tidak bertaubat dan tidak berhenti menyiksa orang-orang beriman. Ingatlah kata Imam Al-Qurtubi. Mereka akan dapat azab Jahannam. Apa maksud azab Jahannam? Mereka diazab di dunia dan di akhirat. Maka di dunia itu mereka diazab apa? Diberikan azab oleh Allah satu. Di akhirat apa? Dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan satu lagi pendapat beliau yang kedua. Azab Jahannam maksudnya apa? Di dunia ini Allah biarkan begitu saja sebagai apa? Sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Apakah dia teringat kepadaku atau tidak? Ya, kan berarti Allah hanya menolong mereka. Sebagaimana para dulu. Apakah Allah tidak menolong orang beriman? Tidak. Ya, mereka aneh. Nabi Muhammad kalau luka, sahabat luka. Maka nanti sebagai orang mengatakan Allah hanya menolongi Nabi Muhammad kalau luka. Hanya menolong. Ini sebagai pelajaran bagi orang beriman. Artinya apa? Nanti kamu jangan lagi seperti ini. Patuhlah kepada pemimpinmu, patuhlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengatakan jangan berpindah dulu dari bukit itu, jangan berpindah. Setelah dapat perintah dari Rasulullah SAW untuk turun, maka turunlah. Karena mereka tidak mau patuh kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Diberikan ujian seperti ini sebagai pelajaran bagi mereka. Makanya kita juga kayak tanah begini, apakah Nabi belum, apakah Nabi belum, lagi bukan maklum ini. Jadi waktu Abdul Muttalib, beliau itu kunci Ka'bah itu diberikan kepada beliau. Yang mengatur air Zam-Zam dan lain sebagainya, pembagian distribusi air itu diberikan kepada Bani Hashim. Bani Hashim itu mempercayai kepada Abdul Muttalib. Rupanya ketika dikorek-korek kering airnya, kering. Kenapa? Orang sebelumnya sudah berbuat maksiat. Jadi makanya karena mereka buat maksiat, diambil air itu di copeng ya. Dia ambil duit. Jadi dia itu berbisnis, dia bisnis dengan akhirnya kuranglah air Zam-Zam walaupun keluar sedikit. Abdul Muttalib mengatakan begini, ya Allah, tolonglah Allah keluarkan air ini, ya Allah. Saya bernazar kalau saya punya anak 10, waktu itu beliau punya anak cuma 1, Haris namanya. Harislah yang bertugas murid-murid tanah itu supaya air Zam-Zam itu keluar. Saya bernazar kalau punya 10 orang anak, 1 orang anak akan saya sembelih, ya Allah. Nasab saya begitu, tapi dengan syarat keluarkan air ini. Akhirnya dikeluarkan air itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, Allah menegur Abdul Muttalib, kamu pernah berjanji kepada saya untuk menyembelih anakku kalau anakku sudah laki-laki sudah 10. Waktu itu anak beliau itu sudah 16, laki-laki 10, perempuan 6. Umahnya diundi kepada Abdullah. Padahal di situ ada Abu Jahal, ada Abbas dan lain sebagainya. Diundi lagi, Abdullah lagi. Jamaah bertanya kepada saya, Ustaz, bahkan anak roh
hana Abu Lahab, hana itu ayat dapat jaga bila bioda punya. Kalau tidak ada Abu Lahab, tidak ada maka pengorban Rasulullah SAW. Hana orang yang mengompori orang lain untuk melawan Rasulullah. Ya. Maka tidak ada hikmahnya. Bedanya dia bukan hana itu dong ya Allah, bukan hana Abu Lahab. Semua strategi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kita cuma jalani saja. Ketika Allah katakan berusahalah kamu, berusaha walaupun ada rezeki. Ya. Kita sakit, berusahalah kamu, kata obat yang gede kan ada bakal Allah. Lalu kalau berusaha ya Allah. Mungkin ada yang lain yang kau inginkan dari saya ya. Kalau usaha obat ini, beda boleh. Ini memang Tuhan. Beda enggak kau oleh ibadah. Ya, ketika itu Allah yang melihat berarti sudah ada hikmah. Hanya kemudiannya diuji saja sudah goyah. Kaum muslimin sedang yang dalam Allah. Walahum adzabul hariq. Adzabul hariq ini juga ada dua pemahaman. Imam Al-Qurtubi mengatakan adzabul hariq itu adalah nama pintu neraka jahanam, itu hariq namanya. Karena nanti kalau setiap neraka itu nanti kan ada jahanam, neraka, sa'ir, sakar. Ketika kita buka pintu jahanam, itu ada 70.000 pintu lagi Pak, dari jahanam. Salah satunya adalah hariq namanya. Ya, pintu jahanam. Dibuka lagi salah satu pintu itu ada 70.000 pintu lagi. Ini tidak disebutkan lagi namanya apa. Yang jelas nama hariq itu adalah salah satu dari 70.000 pintu jahanam, namanya hariq. Ya, ini versi tafsir Al-Qurtubi. Tapi ada juga yang mengatakan begini, orang yang terus mengazab orang beriman dan tidak pernah berhenti terus mengazab dan dia tidak bertobat kepada Allah, akan saya azab dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surah Yasin, illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Jadi ketika ada seorang pendakwah, dua orang pendakwah, dia dakwahi raja. Kejadian ini terjadi di Yordania. Dia dakwahi raja tidak mau dengar. Fa arsalna alaihi, saya kirimkan yang ketiga, yang ketiga. Raja tidak percaya juga. Akhirnya datanglah penduduk kampung. Dia dakwahi raja. Penduduk kampung itu dulu dia membuat patung selama 30 tahun. Tetapi setelah itu dia bertobat kepada Allah. Termasuk patung yang disembah oleh raja itu dibuat oleh pemuda ini. Raja mengatakan, kamu siapa, saya siapa? Kamu rakyat biasa kamu. Mengapa ceramah raja? Ya, akhirnya apa? Pemuda tadi itu dimasukkan ke dalam sumur. Inilah cerita Ashabul Rassi. Rassi itu apa? Ada sumur besar yang dibuat untuk memasukkan pemuda pendakwah tadi, dicemplungkan ke dalam sumur. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala murka. Apa kata Allah? Jadi Allah mengatakan, saya tidak perlu mengirim malaikat yang banyak ke bumi ini, cuma illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Cuma teriakan malaikat Jibril saja. Maka Jibril berteriak waktu itu, semua penduduk Yordania termasuk raja-raja itu khamidun, jadi Arab sebenarnya, hancur, habis semua. Kaum muslimin sedang jemaah dalam Allah. Ini menunjukkan dengan azabul hadid. Saya rasa cukup. Ya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti setelah bulan suci Ramadan. Jadi makanya begini, kenapa saya kasih tahu tadi, bukan cerita Al-Quran, bukan mengerikan sekali. Di bawahnya tidak mengerikannya, cerita tentang orang beriman. Innal ladzina amanu, ya kan tidak bukan mati iman. Oh makan mati. Kuno cerita tentang yang kalau gitu. Artinya dalam Al-Quran itu ada problem, ada solusi. Dalam hidup itu begitu juga. Ada problem, ada solusi. Hanya orang yang problem, ada solusi. Allah terus memberikan solusi dengan syarat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat berpikir Allah, ini. Semua orang itu ada problem. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Ibnu Abbas mengatakan, pengulangan itu bukan tikrar namanya, bukan pengulangan biasa. Ya. Kenapa bukan pengulangan biasa? Perlu kita lihat di sini. Fa inna ma'al usri yusra. Satu menggunakan alif lam, satu tidak menggunakan alif lam. Ada rahasia yang balik itu kata Ibnu Abbas. Fa inna ma'al usri. Kenapa tidak al yusra? Kenapa satu fa inna ma'al usri yusra? Diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Tidak ada alif lam yang keduanya. Yusra tidak ada alif lam. Apa kata Ibnu Abbas? Manusia itu solusinya problemnya satu. Kan tak bohong problemnya. Problem dunia kan, problem tak bohong. Ya. Kena problem lanjutnya, nanti problemnya, problem keuangan, problem tak bohong. Cuma solusi Tuhan berikan mereka. Ini orang-orang yang beriman. Orang beriman itu solusinya dua. Yang pertama apa? Solusi di dunia dan solusi di padang mahsyar, di akhirat. Akhirat dari mana? Ketika seorang mau sakaratul maut itu sudah dikira akhirat, maka diberikan solusi oleh Allah. Ketika di alam barzakh diberikan solusi oleh Allah.
Ketika di padang mahsyar diberikan solusi oleh Allah. Ketika di mahsyar diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar nanti, wa idza nuqisha halaka. Hati-hati kalian ketika di padang mahsyar. Ketika malaikat berdialog dengan kalian, hancur kalian kata Rasulullah. Habis kalian. Maka kita mengharap ketika nanti di padang mahsyar malaikat tidak bertanya apapun kepada kita. Hanya yang baca saja. Nyobakan minum, yang menyudahi nyobakan minum yang siap-siap kamu neraka. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati jangan sampai ditanya. Ini hadis Aisyah. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Seorang itu akan dihisab dengan hisab yang mudah sekali. Apa kata Rasulullah? Tidak bagi orang yang malaikat berdialog sama dia. Ditanya, "Oh, yang kami ini lagi periksa keuangan dia." Ketika diperiksa keuangan oleh tim khusus, waktu dia lihat dulu, pindah dulu, niat alhamdulillahnya kali lah. Tapi kalau tim ini mengatakan, nyolain hal nyobu, ya katanya nyobunya, ya siapnya kalau punya ragu, ya katanya nyobunya, nyobu kami dah, yang panjang-panjang dulu, lagi orang mengut. Maka kita kenapa nak boleh hadis mengut? Di luar pun menjanji merumpok, menjanji kui pekan ini. Pada yang rompak, pada yang dari rumah, lu kan di pekan ya, pada yang rumah tu. Saya udah di pasar ini, yang punya figure tak punya, yang punya jajan, kita jajan, guru yang dari rumah di pekan. Oh pada, lu kan di pekan kan? Lu belum ada lu dia pada dia, udah pekan. Kata tu mengut lah, mungkin dia dulu, kita jalan tadi. Reda muda. Oh pada pada dia jadi dulu ni, udah pekan lah. Ini ke orang yang kata mengut, tunggu ni, mau kemana? Makanya seorang yang malaikat berdialog dengan dia ketika di padang mahsyar, dia cuma kemana? Karena berharap ni, Jumat kalau kiban yang akan dia harus tiap jam itu masuk neraka. Makanya Imam Syafi'i dalam tafsir beliau apa kata beliau? Wa in kana mu'minan. Jadi neraka itu bukan saja bagi orang-orang ini tidak wa in kana mu'minan. Walaupun dia seorang mukmin yang bagaimana al-mukmin al-asi yang berbuat maksiat kepada Allah